Pernah nggak sih sebelumnya kakak tuh melakukan kesalahan saat menghubungi dosen sebelumnya? Pastinya pernah ya. Pernah sih pastinya. Pastinya pernah sih ya. Karena pengaruh era globalisasi, kehidupan setiap manusia, khususnya mahasiswa dan dosen membutuhkan komunikasi, gaya hidup, cara bersosialisasi, hingga etiket dalam bertingkah laku menjadi sorotan tajam di tengah derasnya arus globalisasi. Sejauh ini, etiket mahasiswa terhadap dosen mengalami penurunan dari masa ke masa. Etiket merupakan bagaimana cara yang muda bersikap kepada yang lebih tua sekaligus kepada siapa mereka berinteraksi. Bukan hanya interaksi secara langsung tetapi secara tidak langsung. Etiket bagi mahasiswa dapat menjadi alat kontrol dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, makna etiket harus lebih dipahami dan diaplikasikan di dalam lingkungan universitas yang realitanya banyak mahasiswa tidak sadar dan tidak mengetahui peranan etiket itu sendiri. Sehingga bermuncullah mahasiswa-mahasiswi tidak memiliki etiket seperti mahasiswa yang tidak memiliki sopan santun ketika menghubungi dosen. Sejauh mana sih pemahaman mahasiswa S1 Departemen Akuntansi FEB UB Angkatan 21 dan 22 terkait etiket yang baik dan benar dalam menghubungi dosen? Mari kita langsung wawancarai mereka aja yuk. Aku Kezia Virginia Loksantosa, jurusannya Akuntansi 2021. Saya Dewi Indiani, biasa dipanggil Inde. Angkatan 2021. Nama saya Adrian Devano dari jurusan Akuntansi angkatan 2021. Dewa dari Akuntansi angkatan 2022. Pernah sih aku ngelihat teman-temanku ataupun aku sendiri kayak mungkin kadang lebih dari jam kerja atau bahasanya kurang santun seperti itu. Aku sendiri nggak menemukan ya, cuma kalau misalkan lihat dari kayak sosial media gitu banyak sih. Hubungnya lebih dari jam kerja, terus bahasanya kurang santun, kurang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar kayak gitu. Untuk kesalahan sih biasanya yang sering ditemuin itu dari tata bahasa sih, soalnya kan mungkin ini kali ya apa namanya, pergeseran sih dari waktu SMA ke kuliah gitu kan. Kalau misalnya ke guru kan ya udah aja chatnya masih yang sopan-sopannya, tapi mungkin nggak melihat dari tata bahasanya. Cuman kalau misalnya ke dosen kan udah mulai ngelihat tata bahasanya, mulai dari titik komat, terus habis itu sopan santunnya juga harus diperhatiin juga. Saya sebagai mahasiswa baru juga awalnya kadang bingung gitu gimana tata cara menghubungi dosen yang baik, gimana untuk direspon sama dosennya sendiri. Menurutku masih perlu ditingkatkan gitu, karena mungkin bagi mereka sepertinya sudah baik atau menurut mereka udah benar, tapi menurut orang lain itu terlalu santai dan kurang mendukung kayak gitu sih. Kalau menurutku cukup baik sih ya sebenarnya, cuma ada beberapa doang yang masih belum paham tentang etika menghubungi dosen gitu, tapi overall udah baik. Agak sedikit menurun ya, soalnya kalau misalkan dilihat dari angkatan 22, mungkin ini bukan di Universitas Brawijaya, mungkin di universitas lain, tapi yang saya lihat itu di berita-berita ada beberapa oknum ya, sebutnya oknum, yang emang mungkin bahasanya kurang cocok gitu kalau misalkan mereka sedang berinteraksi sama dosen. Apalagi kalau misalnya di chat itu kan, kalau misalkan di chat itu memang susah ya berkomunikasi, soalnya gak langsung gitu. Jadi mungkin yang disampaikan itu mungkin berbeda dengan apa yang ditangkap sama dosennya, jadi ada kesalahpahaman. Masih kurang ya menurut saya, karena kadang banyak tipikal dosen itu yang memiliki standar tata cara berbicara dengan dosen gitu. Jadi untuk berinteraksi dengan dosen tuh kadang mahasiswa di Universitas Brawijaya ini masih kurang sesuai dengan etiketnya. Harus sesuai sama jam kerja mereka, mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore kayak gitu. Terus bahasanya harus santun, sopan, terus harus ada salam, perkenalan diri, terus isinya nggak boleh yang ribet, nggak boleh terbata-bata kayak gitu, harus singkat, padat dan jelas. Terus diakhiri juga sama salam. Kalau menurutku kayak gitu aja sih. Pertama pastinya salam, terus kayak salam sejahtera bagi kita semua gitu-gitu. Terus habis itu perkenalan. Abis itu langsung to the point, menyampaikan maksud dan tujuan, terus diakhiri dengan kata maaf dan salam. Kalau misalkan ditanya bagaimana cara menghubungi dosen dengan baik, itu yang pertama pasti salam, ya kan? Ya terus mohon maaf dulu, izin gitu, maaf mengganggu, karena kan kita tahu waktu dosen kan bukan buat kita aja. Terus yang ketiga itu mungkin perkenalkan diri dulu, jangan langsung nyampein apa maksud tujuan ngechatnya, soalnya kan agak nggak sopan sih, soalnya ini siapa tiba-tiba ngechat, gak tahu apa, gue tahu siapa gitu.
Terus baru habis itu isinya. Habis itu yang terakhir itu pastinya terima kasih dulu sebelum dosen yang ngejawab. Yang pertama yang pasti perkenalan diri. Terus yang kedua mohon maaf mengganggu waktunya dari Bapak dosen atau Ibu dosen. Baru yang ketiga baru keperluan apa yang diperlukan. Ketika sudah dijawab dengan baik dan benar oleh dosen, otomatis kita berterima kasih dong karena kita telah direspon dengan baik. Nah, itu tadi perwakilan kelompok kami telah mewawancarai beberapa narasumber, yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2021 dan 2022. Jadi, bagaimana sih etiket menghubungi dosen melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga email yang baik dan benar? Untuk menghubungi dosen dengan baik dimulai dengan mengucapkan salam dan sapaan. Lalu mahasiswa dapat memperkenalkan dirinya dengan lengkap seperti nama, NIM, dan kelas. Selanjutnya dapat menjelaskan maksud dan tujuan untuk menghubungi dosen tersebut. Di akhir ditutup dengan ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Kami berharap ke depannya mahasiswa harus lebih memahami etiket yang baik dalam menghubungi dosen dan dapat mengaplikasikannya di dalam lingkungan universitas.